Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, saudaraku yang beriman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpa diri kita secara tiba-tiba, baik bahaya yang berasal dari langit dan bahaya yang keluar dari dalam bumi. Dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan waswas syaitan dan seluruh bala tentaranya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin izin berbagi pada kesempatan kali ini di kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 2456, 2457 dan sampai 2458 insyaallah. Di halaman 680 jika kitabnya sama, terbitan Darul Alamiyah Mesir. Hadis pertama di kitab Sunan At-Tirmizi akan saya bacakan ini, nomor hadisnya 2456, yaitu terkait doa setelah makan atau saat kita disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian nanti makan atau minum, maka doa yang dibaca ada 3 versi. Ya, yang paling familiar itu adalah hadis yang di nomor hadis 3457. Maka pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan atau sharing ya, gitu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan bisa diamalkan. Kemarin dalam taklim subuh kami sampaikan doa makan yang di bagian versi yang ketiga. Nanti bagian akhirnya ini dia komparasi bagian akhir ini fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jika kita meniatkan membaca doa ini, mengikuti, meyakini, ingin beritiba mengikuti Rasulullah SAW, maka ada fadilah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengutip nanti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ya, di ayat ke-30 jika tidak keliru. Kalau kita memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, jika mereka memang mencintaiku maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Jika kita benar-benar cinta pada Allah, ikuti Rasulullah SAW dengan petunjuknya seperti itu. Karena in huwa illa wahyuha, tidaklah dikatakan oleh Rasulullah SAW keluar dari lisannya kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Langsung saja kita merujuk kepada hadisnya di nomor hadis 3456. Hadisnya terhubung kepada sahabat Abu Umamah yang berkata Rasulullah SAW pernah apabila telah disiapkan hidangan di hadapannya maka beliau mengucapkan, ini ya disilakan di sini, berkata karena Rasulullah SAW idza rufi'atil ma'idah, apabila dihidangkan hidangan min baini yadaihi, di hadapan beliau, maka beliau mengatakan ya gitu, yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi waira muwadda'in wala mustagnan anhu rabbuna. Nah, itu. Jadi terjemahnya, segala puji bagi Allah, kami memujinya dengan pujian yang banyak dan baik serta mendapat berkah padanya, tidak ditinggalkan dan tidak merasa cukup darinya. Engkau adalah Tuhan kami, ya Abu Isa atau Imam At-Tirmizi berkata, qala hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hasan sahih, seperti itu. Jadi kuat ya hujahnya, seperti itu. Dan juga diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan Imam Al-Bukhari. Intinya kalau sudah diriwayatkan di Imam Bukhari berarti hadisnya sangat sahih, seperti itu. Redaksi yang kedua, doa ini jika dihidangkan makanan. Nah, ini doa ketika Rasulullah SAW apabila makan atau minum, beliau berdoa. Maksudnya itu apabila telah selesai makan dan minum ya. Disimpulkan di sini, qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawiyadinya terhubung kepada Sa'id an Abi Sa'id. Nah, itu. Idza akala au syariba. Apabila Rasulullah SAW itu makan atau minum, qala, maka Rasulullah berdoa setelah makan atau minum tadi ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, hadis ini yang termaktub dalam kitab Sunan At-Tirmizi ini statusnya dhaif tetapi dikuatkan oleh hadis Muslim. Nah, hadis Muslim di nomor hadis 2715 hadisnya sahih. Jadi hujahnya kuat ya. Dari hadis yang pertama sampai hadis yang kedua hujahnya kuat, ya bisa diamalkan gitu, seperti itu. Jadi jika ada yang mencela ataupun apa hadisnya dhaif, berarti dia hanya baca dari satu hadis. Sedangkan di kitab Muslim doanya sama, berarti ini bukan hadisnya yang bukan matan hadisnya yang dhaif, tetapi ada jalur periwayatan dari salah seorang periwayatnya. Tetapi di kitab Sunan Muslim, kitab Sahih Muslim, hadisnya adalah sahih. Ya, ini jadi yang versi kedua ini artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum kepada kami ya, dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap pada Allah ketika makan dan minum, energi daripada
makanan minuman yang halal yang kita konsumsi tersebut, baik yang kita dapatkan secara langsung ataupun kita sedang dijamu kita sedang bertamu, kita berharap mudah-mudahan semua amalan itu bisa mengantarkan kita kepada pribadi yang berserah diri pada Allah, muslim ya, seperti itu, menjadi orang Islam yang memang kafah gitu, tidak sepotong-sepotong, dan juga memberikan energi supaya kita kuat untuk melakukan amalan ibadah. Kadang orang banyak makan, banyak minum pun ibadahnya juga masih malas-malasan ya. Banyak makan suruh puasa tidak kuat. Ada orang yang minumnya hanya 1 gelas, kurma mungkin hanya 2 atau 3 butir, tapi kuat untuk menjalani puasa seharian 13 sampai 14 jam, menahan makan dan minum dan juga menahan lisannya dari berkata yang buruk. Artinya apa? Berkah apa yang dimakannya. Ini doa yang pertama, doa yang kedua, dan ini doa yang ketiga. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya. Hadis yang ketiga ini yang mungkin jarang ya diviralkan, dan mudah-mudahan ini bisa di-sharekan. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan nanti di-share tayangan kami ini. Jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi jariah. Langsung saja rawi hadisnya terhubung kepada Mu'adz bin Anas an abihi, ya, Mu'adz bin Anas dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, itu. Jadi disebutkan di sini, barang siapa makan atau siapapun dari kita ya yang makan makanan kemudian mengucapkan, nah, itu ya, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani, ya, barang siapa yang makan, ya kan, memakan makanan lalu membaca doa, maksudnya setelah makan atau minum atau saat setelah makanan itu dikonsumsi, pertama di dalam mulut kita telan atau minum, maka kita baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala biquwwatin ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nah, itu. Hadisnya hasan di kitab Sunan At-Tirmizi, tetapi di kitab Sunan Abu Dawud disebutkan juga, Ibnu Majah hasan. Jadi semuanya predikat hadis yang terakhir ini adalah hadisnya hasan dan kuat untuk diamalkan. Nah, ini Imam At-Tirmizi mengomentari hadis yang terakhir ini, hadis yang di 2458, yaitu qala hadza hadisun hasanun gharib. Nah, itu hadis ini adalah hasan gharib. Nah, seperti itu. Dan Abu marhum namanya adalah Abu Rahim bin Maimun yang disebutkan di sini ya. Terjemahannya dari alhamdulillahilladzi at'amani tadi, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberiku minuman ini atau makanan ini ya, hadza wa razaqanihi, dan merezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Dan merezekikan kepadaku min ghairi haulin minni, tanpa daya dan kekuatan daripadaku, seperti itu, tanpa daya serta kekuatan dariku. Jadi kalau misalnya kita tidak diberikan kekuatan Allah SWT makanan minuman itu, maka tidak akan memberikan daya apa-apa kepada kita tanpa izin Allah SWT. Nah, kalau kita baca doa tadi ya, kalau kita ringkas dari hadis pertama, kedua, dan ketiga, kita baca tadi tahu kalau itu hadis itu terhubung kepada Rasulullah SAW, dan kita berniat mengikuti sunnah Nabi, ini ganjarannya. Ya, setiap sunnah yang kita ikuti, kita tahu itu terhubung kepada Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka ganjarannya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama, yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari doa yang diucapkan saat dihidangkan makanan, saat setelah makan, dan saat ketika baru mengkonsumsi makanan tersebut 1 atau 2 kali pertama. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan insyaallah akan menjadi jariah. Jangan lupa di-sharekan dan akan menjadi tambahan amalan kebaikan bagi diri kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.